Saya adalah seorang bidan yang bekerja di klinik Borneo Medistra. Di sini saya akan melakukan kegiatan menjahit luka karena tadi dari hasil pemeriksaan ternyata lukanya sampai otot sehingga butuh dilakukan penjahitan. Penjahitan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan dan mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme yang mengarah ke infeksi. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Ini, Bu. Dekatkan alat ke dekat pasien. Di sini ada larutan NaCl, bak instrumen berisi fluid 5 cc atau 5 ml, gunting benang, knot holder, pinset anatomis, dan satu pasang pinset chirurgis, kasa secukupnya, serta duk bolong. Ini bolong ya. Kemudian ada bengkok, ada perlak, kom berisi obat-obatan, lidokain, aquabides, kom berisi benang catgut, jarum otot, dan jarum kulit. Yang membedakan adalah ujungnya. Yang kulit lancip, bentuknya segitiga. Untuk yang otot, dia ujungnya lancip, tapi bulat, tidak segitiga. Bak instrumen berisi larutan klorin. Terakhir, lembar persetujuan. Di sini saya memakai pantom dari spons. Permisi Bu, saya akan memposisikan Ibu senyaman mungkin. Ini lukanya terdapat di bagian lengan kanan. Dalam sekali sepertinya sampai ke bagian otot. Untuk penjahitan, terlebih dahulu saya akan memasang perlaknya ya Bu. Kemudian kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu memakai handscoon. Kemudian kita mematahkan ampul atau obat lidokain. Kemudian kita ambil squid 5 ml. Bukanya seperti ini.
Terus jangan lupa kencangkan di bawahnya. Lalu taruh. Kemudian kita ambil squid 5 ml dan ambil obat lidokainnya dan membuka squidnya dengan teknik one hand. Kalau lidokainnya 2%, kita encerkan dengan aqua bides. Kita jadikan 1:1. Kita masukkan sampai habis. Kalau lidokainnya 1%, kita langsung masukkan sampai habis. Kemudian tutup kembali dan pastikan squid tidak ada udara. Taruh lagi ke bak instrumen. Kemudian kita kaji kedalaman lukanya. Kita bersihkan lukanya tadi menggunakan larutan NaCl. Kita ambil pinset anatomi dan pinset chirurgis. Setelah itu kita ambil kasa. Seperti ini, kita kecilkan. Lalu kita beri larutan NaCl. Kita oleskan ke bagian luka. Kita oleskan sekali saja, sekali usap. Seperti ini. Lalu kita buang ke bengkok. Setelah kita bersihkan lukanya, kita suntikan lidokain yang sudah kita siapkan. Kita ambil squid yang sudah berisi obat lidokain. Kita buka dengan cara teknik one hand. Ini ya lukanya. Kita suntikan secara subkutan di daerah tepi luka. Masukkan obat perlahan. Lubang squid di atas, menghadap ke atas. Setelah itu aspirasi, dan ketika memasukkan obat perlahan sambil tarik jarum keluar. Kita masukkan sampai batas luka. Jangan lupa aspirasi. Jika tidak ada darah, masukkan obatnya. Ketika menyuntikkan, perlahan sambil tarik jarum keluar. Jangan keluarkan jarumnya. Kita arahkan ke bawah lagi. Dan jangan lupa kita aspirasi. Jika tidak ada darah, masukkan obatnya perlahan. Dan keluarkan jarumnya secara perlahan. Setelah itu sama tekniknya, sama yang tadi, kita berikan di luka bagian sampingnya lagi. Aspirasi. Jika tidak ada darah, suntikan
perlahan sambil tarik jarum keluar agar mengenai daerah-daerah yang lainnya. Jangan keluarkan jarumnya, langsung masukkan ke bawah. Jangan lupa kita aspirasi. Jika tidak ada darah, masukkan dan tarik secara perlahan. Sesudah kita suntikan, kita lihat dulu, tunggu 2 menit untuk melihat reaksi obat tersebut pada daerah luka. Nah, kita uji setelah 2 menit. Kita ambil pinset chirurgis. Kemudian kita jepit lukanya dan tanya kepada ibunya apabila kita tanya ibunya apakah merasa sakit atau tidak. Kita tanyakan kepada ibunya, merasa sakit atau tidak. Sakit, Bu. Kita jepit ke area seluruh lukanya. Sakit, Bu. Jika tidak ada rasa sakit, pasien tidak mengeluh. Setelah itu, kita siapkan nail powder, jarum, dan benang. Setelah kita memasang duk bolong, kemudian kita menyiapkan nail powder beserta jarum. Kita ambil jarumnya. Karena lukanya sampai otot, kita pakai jarum otot ya. Jarum otot yang ujungnya bulat. Nih. Kemudian kita ambil nail powder, ambil jarum, kita pasang di nail powder, tegak lurus. Seperti ini, horizontal dan vertikal. Setelah itu, ambil benang. Memegang nail powder, tangan kanan memegang benang. Kemudian 4 jari saya memegang benang, tegak lurus. Kemudian putar ke arah kiri, lalu ke kanan. Kemudian masukkan ke lubang jarum. Kalau sudah masuk, jadinya seperti ini. Kemudian kita lepas ujung jarumnya, pegang. Kemudian kita jepit ujung jarumnya dengan benangnya. Ini. Sampai bunyi. Kemudian kita siap menjahit. Dan kita jahit seperti ini. Lepas. Untuk mengambil ujung jarumnya, kita gunakan pinset. Tarik. Sisakan 5 mili. Seperti ini.
Lalu ambil lagi untuk membuat simpul. Menyisakan 5 mili, kita tarik ke depan, ke belakang, lalu tangan ambil simpul belakangnya, lalu tarik seperti ini, terus kita gunting. Jahit kembali, dan tekniknya masih yang pertama seperti ini. Kemudian lepas, kita taruh di sini, ambil pinset, lalu tarik. Sisakan 5 mili seperti ini. Ini jahitan terakhir, tekniknya pun masih sama. Kita masukkan jarum, lepas, ambil pinset, tarik, sisakan 5 mili seperti biasa. Ini tekniknya masih sama, ke depan, belakang, ambil simpulnya, lalu tarik seperti ini. Setelah itu gunting. Ambil gunting benang, gunting, jarumnya kita taruh di kol. Ini sudah selesai menjahit. Simpulnya harus rapi. Kalau kiri semua, kalau kanan semua. Kalau saya simpulnya kanan. Nah, setelah itu kita bisa memberi kapas betadin. Nah, ini kapas betadinnya. Kita oleskan sekali saja seperti ini. Buang ke bengkok. Situ kita ambil kasa steril, setelah itu kita beri plester. Sudah, setelah itu kita merapikan alat-alat yang sudah kita pakai. Kita langsung merapikan alat-alat yang sudah kita pakai. Setelah membereskan alat, lalu kita lepas handscoon terbalik,
dan rendam di waskom yang berisi larutan klorin. Setelah membereskan alat dan mencuci tangan, setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Telah dilakukan penjahitan kepada Nyonya Dewi di lengan sebelah kanan sebanyak 3 jahitan. Kondisi luka cukup baik dan jika sudah membaik bisa kita lakukan pembukaan jahitan atau pengangkatan jahitan.